Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan dan hidayah dari Allah SWT. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman nanti. Jemaah sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagai motivasi bagi kita untuk membaca Al-Quran, untuk lebih dekat dengan kalamullah, untuk menjadi sahibul Quran, ahlul Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujjah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia membaca Al-Qur'an, seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, itu bagaikan buah utrujah. Apa sih buah utrujah? Buah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, aroma yang keluar dari buah ini adalah aroma yang sangat harum, sehingga dari kejauhan orang bisa menciumnya. Harum wangi dari buah tersebut. Ta'muha ta'ib. Begitu juga rasanya manis, enak, semua orang suka. Sehingga ketika seorang membaca Al-Quran, maka bau harum dari mulutnya keluar. Manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Sehingga bacaan Al-Quran benar-benar bermanfaat untuk siapapun. Inilah seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah dalam dirinya, sehingga apa yang ia baca dari Al-Quran menjadi penyejuk hatinya. Apa yang ia baca dari Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran kamathalit tamrah, sebagaimana permisalan seorang mukmin itu yang tidak membaca Al-Quran sebagaimana buah tamr atau buah kurma yang tidak mempunyai bau. La rihalaha wa ta'muha hul. Tidak mempunyai bau, tidak mempunyai aroma. Kurma ketika dicium nggak ada baunya, nggak ada harum-harumnya. Berbeda kalau kita melihat ada sebuah buah, misalnya buah kuaini katanya, kuaini. Itu aromanya harum. Buah durian ada aromanya. Nah, kurma tidak. Tapi kurma rasanya manis. Orang senang memakannya. Kemudian permisalan yang ketiga berkaitan dengan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, wa mathalul munafiq. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Quran. Orang munafik ataupun orang yang fajir, orang yang durjana, orang yang fasik yang membaca Al-Quran, maka disebutkan kamathali raihanah, bagaikan bebungan atau bagaikan bunga yang rihuha tayyib, aromanya sangat wangi, harum, terpancar, enak. Tetapi apa? Ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Artinya siapapun yang dekat dengan Al-Quran, meskipun dia adalah orang munafik,
dibacakan Al-Quran tidak menjadikan hatinya takut kepada Allah SWT, tetap saja Al-Quran memberikan corak warna yang indah bagi pembacanya. Maka bagaikan aroma wangi, sehingga seakan-akan digambarkan seorang munafik atau orang yang fajir membaca Al-Quran meskipun tidak bermanfaat bagi dirinya, tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaikan bunga yang wangi, orang bisa mencium aroma wanginya, merasakan enaknya. Orang munafik membaca Al-Quran tidak bermanfaat bagi dirinya, tapi orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Kenapa? Satu, orang yang mendengarkan Al-Quran, dia mendapatkan pahala. Dua, bacaan Al-Quran dari orang lain bisa menjadikan peringatan dan masuk ke dalam hati orang lain. Maka Rasulullah menggambarkan bagaikan wangi bunga, tetapi rasanya pahit. Kemudian yang terakhir digambarkan oleh Rasulullah SAW, wa mathalul munafiq atau wa mathalul fajir, permisalan orang munafik ataupun orang fajir, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Quran, bagaikan Hanzalah. Hanzalah, dan mulai disebutkan, ada yang mengatakan, ada yang mengartikan buah pare atau buah yang sangat pahit. Aroma tidak ada, rasanya juga pahit. Jadi orang munafik sudah munafik, orang fajir sudah banyak dosanya, tapi tidak membaca Al-Quran, maka bagian buah pare, udah rasanya pahit, nggak ada aromanya, nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Nggak ada yang bisa dimanfaatkan, kecuali karena buah pare mungkin bisa dijadikan untuk masakan dan lain sebagainya. Tapi ini maknanya adalah orang itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Entah itu dirinya juga tidak, orang lain juga tidak. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana kita? Posisi apa kita berada? Apakah kita bagaikan buah utrujah, buah yang beraroma wangi, rasanya manis, atau bahkan buah Hanzalah yang nggak ada aromanya, bahkan pahit? Waliyadzubillah, semoga Allah selamatkan kita semuanya dari hal yang demikian. Sehingga marilah kita bacakan Al-Quran, mari kita hiasi hidup kita, keseharian kita dengan bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya bacaan Al-Quran begitu indah dan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain juga. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat saya sampaikan. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'alallah al-afiyat wa sadat. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.